Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filanjani. Saya dari program studi Teknik Informatika, mahasiswa semester 6, yang mana di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan judul Audit dan Redesign Paradigma Interaksi pada Aplikasi WhatsApp. Nah, pada tugas ini saya ini akan melakukan analisis terhadap paradigma interaksi yang nantinya akan digunakan pada aplikasi WhatsApp serta menyarankan adanya beberapa perbaikan desain untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Oke. Di sini ada slide latar belakang yang mana dia menjelaskan terkait perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah cara manusia dalam berkomunikasi. Nah, jika sebelumnya komunikasi ini dilakukan melalui telepon atau SMS, maka sekarang masyarakat ini lebih banyak menggunakan aplikasi komunikasi digital yang terhubung dengan internet. Nah, aplikasi pesan instan menjadi salah satu teknologi yang paling sering digunakan karena memungkinkan komunikasi ini dilakukan secara cepat, praktis, dan tanpa batasan jarak. Salah satu aplikasi pesan instan yang paling populer saat ini adalah WhatsApp, yang digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja profesional. Nah, WhatsApp ini merupakan salah satu aplikasi komunikasi digital yang mana WhatsApp tersebut menyediakan beberapa fitur komunikasi. Nah, beberapa fitur yang tersedia ini ada pesan teks, panggilan suara, video call, serta berbagai gambar, video, dan dokumen. Selain memiliki banyak fitur, WhatsApp ini juga memiliki tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, sehingga pengguna ini dapat dengan cepat memahami cara menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini yang membuat WhatsApp menjadi salah satu aplikasi komunikasi yang paling populer di dunia. Dalam bidang interaksi human Dalam bidang human computer interaction atau interaksi manusia dan komputer, desain antarmuka suatu aplikasi ini tidak dibuat secara sembarangan, tetapi berdasarkan konsep yang digunakan paradigma interaksi. Nah, paradigma interaksi ini merupakan cara atau model bagaimana pengguna ini berinteraksi dengan sistem komputer. Paradigma ini menentukan bagaimana sih pengguna ini memahami fitur yang tersedia, bagaimana navigasi ini dilakukan dalam aplikasi, serta bagaimana sistem ini memberikan umpan balik kepada pengguna. Desain interaksi yang baik akan meningkatkan user experience atau pengalaman pengguna. Nah, di sini saya sudah membuat desain paradigma interaksi pada WhatsApp. Nah, di sini ada gambar yaitu halaman chat, terus halaman emoji dan stiker. Nah, di sini ada emoji, GIF, stiker dan lain sebagainya. Dan di sini adalah halaman yang mana dia ketika kontak pesan itu diarsipkan. Nah, di sini ada halaman utama kontak arsip gitu. Jadi nanti di halaman kontak arsip itu dia bisa mencari nama kontak yang disimpan itu apa gitu kan. Nah, setelah itu di sini bagaimana sih paradigma interaksi meningkatkan kegunaan tersebut. Nah, ada beberapa poin paradigma. Yang pertama yaitu ada manipulasi langsung, metafora antarmuka, multimodal interaction, dan agent-based interface. Nah, pada manipulasi langsung ini ada implementasi di prototipe-nya, yaitu gestur swipe chat tekan lama pada pesan. Manfaat UX-nya ini interaksi lebih cepat dan intuitif. Nah, untuk metafora antarmuka ini icon toolbar stiker GIF dan label secara singkat. Nah, manfaatnya fitur ini lebih mudah ditemukan, meningkatkan kemudahan pengguna, dan yang ketiga yaitu ada multimodal interaction. Nah, di multimodal interaction ini untuk implementasi di prototip
nya itu ada plain text, suara, video, stiker, atau GIF. Nah, manfaatnya yaitu pengguna dapat memilih metode komunikasi yang sesuai situasi. Nah, yang terakhir yaitu ada agent-based interface yang mana nanti notifikasi chat ini berhasil diarsipkan gitu ya. Nah, manfaatnya memberi kepastian, meningkatkan kepercayaan pengguna. Nah, untuk masalah desain, yaitu ada dari hasil analisis tersebut ditemukan beberapa masalah desain dalam aplikasi WhatsApp, yaitu yang pertama adalah navigasi fitur yang kurang intuitif karena adanya beberapa fitur seperti stiker dan GIF berada dalam menu tambahan sehingga sulit ditemukan oleh pengguna baru. Yang kedua yaitu gestur yang tidak konsisten, misalnya penggunaan swipe dan long press yang berbeda fungsi pada beberapa bagian aplikasi. Nah, yang ketiga adalah kurangnya umpan balik visual, sehingga pengguna ini terkadang tidak mengetahui apakah suatu aksi telah berhasil dilakukan atau masih dalam proses. Nah, di sini ada gambaran wireframe redesign yang baru dan desain yang lama pada halaman chat. Nah, di sini ada halaman lama dan halaman baru. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu untuk halaman lama. Halaman maksudnya gambar yang lama ini ketika pesan itu ditekan lama, dia akan muncul emojinya seperti ini dan untuk eh toddler kayak hapus, salin, forward itu ada di atas. Jadi kemungkinan pengguna baru ini belum tahu apa gimana caranya gitu. Jadi saya membuat desain baru gitu. Jadi ada keterangannya gitu. Ketika diklik lama pesan tersebut maka nanti ada keterangan balas, simpan balasan atau teruskan balasan, terus salin atau hapus gitu. Nah, di sini juga ada reaction emoji gitu, sama seperti desain yang lama. Nah, pada tampilan ini ada beberapa paradigma interaksi ya. Yang pertama itu direct manipulation. Nah, di mana pengguna ini dapat menekankan lama pesan untuk menampilkan menu aksi seperti reply, forward, dan delete. Yang sudah saya jelaskan tadi pada desain baru. Nah, kemudian di desain ini terdapat agent based interface yang mana terlihat dari indikator status pesan seperti centang satu, dua, dan centang biru. Nah, di sini kan ada centang biru, berarti ini tandanya pesan itu sudah terbaca. Ketika centang satu, ini berarti pesannya itu orang yang dipesan itu adalah tidak aktif atau lagi offline gitu. Nah, selain itu terdapat multimodal interaction karena pengguna ini dapat berkomunikasi menggunakan berbagai metode seperti teks, suara, maupun media. Nah, pada desain baru ini juga ditambahkan visual feedbacknya seperti progres bar saat pengiriman file sehingga pengguna ini mengetahui bahwa proses itu sedang berlangsung. Nih, seperti ini ya. Nah, setelah itu untuk redesign yang kedua, ini ada emoji atau stiker, ya, yang mana di sini tadi sama desain lama dan desain baru ini. Nah, desain lama ini terdapat tutor link pengiriman file ya, ketika mau kirim dokumen atau lain sebagainya itu bisa di sini. Tapi saya di desain baru ini saya menghilangkan icon tersebut gitu. Nah, di sini saya sudah menjelaskan bahwasannya pada desain sebelumnya ini ikon pengiriman file berada pada area input pesan. Nah, sehingga membuat tampilan termuka ini menjadi lebih padat dan berpotensi menimbulkan visual clutter. Nah, di desain baru ini icon pengiriman filenya itu dihilangkan dari area tersebut sehingga tampilan menjadi lebih sederhana dan fokus pada fungsi utama yaitu pemilihan emoji, stiker, dan GIF. Nah, selain itu pada desain baru juga ditambahkan toolbar multimedia yang berisi akses cepat
ke beberapa fitur komunikasi seperti emoji, stiker, serta voice note. Penempatan voice note ini pada tubular ini bertujuan apa? Supaya pengguna ini dapat lebih mudah mengakses berbagai bentuk komunikasi dalam satu area yang terorganisir. Jadi voice note-nya ini saya pindah jadi satu gitu di samping sini. Nah, dalam desain ini juga ditambah ke digunakan. Ini juga digunakan konsep interface metafor yang mana konsep ini itu penggunaan icon seperti emoji dan stiker itu lebih mudah dikenal oleh pengguna sehingga pengguna ini dapat memahami fungsi fitur dengan cepat tanpa perlu membaca penjelasan tambahan. Nah, pada navigasi antar kategori emoji ini juga menggunakan hypertext navigation, di mana pengguna ini dapat berpindah kategori hanya dengan menekan icon kategori yang tersedia. Dengan perubahan ini, desain antarmuka ini menjadi lebih sederhana, lebih terorganisir, serta memudahkan pengguna dapat dalam menemukan fitur yang dibutuhkan, sehingga pengalaman pengguna aplikasi dapat menjadi lebih baik. Nah, untuk yang redesign yang ketiga itu terdapat daftar chat. Daftar chat pesan yang diarsipkan atau kontak yang diarsipkan. Nah, ini pada desain lama, terus ini ada desain baru gitu. Nah, perbedaannya apa? Di desain lama ini tidak ada pencarian gitu, seperti ini. Terus tidak ada apa namanya semat dalam bentuk sematkan gitu, nggak ada. Atau matikan notifikasi itu tidak ada. Maka saya di desain baru menambahkan icon tersebut. Nah, serta menambahkan icon-icon yang ada di bawah sama seperti halaman profil utama gitu. Nah, pada halaman ini itu terdapat agent based interface yang mana sistem ini secara otomatis menampilkan jumlah pesan yang belum dibaca. Nah, contohnya nih seperti ini di desain baru ada 38 pesan yang belum dibaca itu. Nah, selain itu, terdapat multimodal interaction karena previewnya pesan dapat menampilkan berbagai jenis konten seperti teks maupun media. Sama seperti yang saya contohkan sebelumnya, itu kan ada pengiriman dalam bentuk file, voice note, atau teks gitu ya. Nah, pada yang selanjutnya yaitu navigasi ini menggunakan hypertext, di mana pengguna ini dapat menekan salah satu chat untuk membuka percakapan gitu. Nah, pengguna ini juga dapat melakukan direct manipulation seperti menekan lama chat untuk menampilkan menu aksi tambahan sama seperti ini ya. Nah, sama seperti ini. Ketika pesan yang diarsipkan itu diklik, nah dia akan muncul sama seperti halaman utama gitu. Nah, oke, terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya pada aplikasi WhatsApp telah menerapkan berbagai paradigma interaksi dalam desain antarmukanya, sehingga aplikasi ini menjadi lebih mudah digunakan dan efisien. Namun, berdasarkan hasil analisis, masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, terutamanya pada navigasi fitur, konsisten gestur, serta umpan balik sistem. Nah, dengan melakukan redesign pada beberapa bagian tersebut diharapkan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi WhatsApp ini dapat menjadi lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.